Gak mempan Drun, Kadrun gagal serang Ganjar, Najwa Shihab gak tersinggung tuh Drun. Kadrun dan Basar dongo aja yang demen banget goreng-goreng isu sampai gosong. Mbak, ya 10 besar lulusan terbaik itu jadi dosen. Oke. Ya dong, masa jadi MC? Siapa Mas MC? Saya jurnalis bukan MC. Bukan ya, jurnalis lah kalau gitu. Dan jurnalis profesi yang membanggakan loh Mas. Oh iya, maksud saya kalau Mbak lulusan 10 terbaik, kalau kemudian lulusan terbaik kan sebuah harapan bahwa dia kembali ke kampus dan kemudian mengajarkan ilmunya. Tapi mereka ini sepertinya tidak terima dan membuat framing jahat seakan-akan Ganjar ini adalah seorang yang temperamen dan suka marah-marah. Lah ini apa-apaan coba? Masa Ganjar ini dibilang temperamen dan suka marah-marah? Memang begitulah yang namanya kadrun. Sekali kadrun, ya tetap akan menjadi kadrun. Dulu yang sering diserang itu adalah Pak Jokowi, namun sekarang yang diserang itu adalah Ganjar Pranowo. Rata-rata pendukung kubu sebelah ini memfitnah Ganjar Pranowo, menghina profesi jurnalis. Padahal kalau kita lihat rekam jejak, ayah Prabowo ini jauh lebih ngeri. Ini kan kemudian di framing seolah-olah Ganjar ini melecehkan profesi jurnalis. Para netizen yang sebagian besar ini adalah pendukung Anies Baswedan dan pendukung Prabowo Subianto ini terus-terusan menggempur itu. Jadi kalau kita lihat di media sosial memang, terutama pendukung Prabowo Subianto, mereka ini tidak pernah sekalipun memposting apa yang dipresentasikan oleh Prabowo Subianto. Nggak ada sama sekali. Karena apa? Karena mungkin mereka malu. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Jurnal 45. Dilansir dari jpnn.com, presenter kondang Najwa Shihab menepis anggapan yang menyebutkan tersinggung dengan ucapan Ganjar Pranowo soal lulusan terbaik atau perguruan tinggi masa jadi MC. Pewara mata Najwa tersebut menegaskan dirinya perlu meluruskan posisinya atas pernyataan Ganjar dalam diskusi 3 baca pres bicara gagasan yang digelar di Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta pada Selasa malam 19 September itu. Ganjar mengklarifikasi maksud pernyataannya, menekankan bahwa harapannya lulusan unggulan kembali ke dunia akademik untuk membagikan wawasan dan ilmu yang mereka miliki. Tak seperti biasa, Kadrun pun menggoreng pernyataan Ganjar tersebut. Cara Mbak Nana membalas ucapan Ganjar kemudian dipelintir, sehingga Ganjar dianggap menganggap rendah profesi jurnalis dan menyinggung Mbak Nana. Media mainstream bahkan membuat judul yang bombastis, maklum demi view tinggi. Saya tentu perlu merespon saat itu karena tugas jurnalis kan menjernihkan apa yang mungkin masih abu-abu. Makanya saya terangkan bahwa profesi jurnalis itu bagus dan penting, ujar Najwa melalui layanan pesan Kamis 21 September. Najwa Shihab sudah menegaskan dia tidak tersinggung dengan ucapan Ganjar. Bagi dia, ucapan Ganjar adalah dinamika dialog. Najwa justru mengaku menangkap pesan penting dalam pernyataan Ganjar, yaitu soal perguruan tinggi harus memiliki dosen terbaik. Jadi bukan soal tersinggung, biasa saja, agar tidak kemana-mana pernyataan Ganjar Pranowo yang maksudnya rasanya tentang pentingnya institusi pendidikan mendapatkan orang-orang terbaik, imbuhnya. Penyandang gelar LLM atau Magister Hukum dari Universitas Melbourne, Australia itu mengaku senang dengan antusiasme publik atas isu yang diangkat dalam mata najwa on stage di UGM tersebut. Namun, Najwa juga mengharapkan publik melihat gagasan-gagasan para capres secara utuh. Dia paham maksud ucapan Ganjar. Tujuan Ganjar mengatakan itu adalah supaya institusi pendidikan mendapat orang terbaik untuk mengajar. Publik jangan terjebak hanya fokus ke potongan-potongan detail dan kontroversial dari percakapan, tetapi sesuai tujuan awal acara ini diadakan, bisa melihat secara utuh gagasan-gagasan atau visi programatik dari tiap baca pres, tuturnya. Selain itu, Najwa juga menegaskan bahwa setiap profesi memiliki posisi penting, oleh karena itu harus ada orang terbaik di masing-masing profesi. Yang penting kita semua sepakat, tiap profesi, baik jurnalis, MC, politikus, juga profesi lain, punya peran pentingnya masing-masing. Dan tiap-tiap profesi itu juga dibutuhkan orang-orang terbaik, ujarnya. Publik menggoreng isu, itu udah biasa. Buzzer sebelah kepanasan lalu membuat isu liar, itu udah biasa. Yang parahnya, media banyak yang ikut mengompori dengan membuat headline aneh-aneh supaya orang penasaran dan membaca. Sebegitu rendahnya kah mereka ini? Media bukannya mencerdaskan dan meluruskan isu, tapi banyak yang menyiram bensin ke api yang menyala.
yang bersangkutan tidak merasa tersinggung, tapi kadrun yang malah tersinggung. Kan aneh. Mereka ini merasa paling paham dengan orang lain, padahal otak mereka ini yang tidak beres, dengki melulu. Ibarat orang lain yang dikomentari, mereka yang merasa hidungnya ditonjok, orang lain tidak merasa apa-apa. Mereka yang merasa hidungnya sakit dan marah-marah. Begitulah kubu sebelah, logika hancur-hancuran. Rasanya kita sepenuhnya setuju bahwa pernyataan Ganjar Pranowo tidak ada maksud merendahkan profesi MC, jurnalis, atau apapun profesi yang mungkin dikembangkan secara liar dari potongan video tersebut. Jahat memang orang yang memotong, mengomentari, dan menggiring pernyataan Ganjar yang salah satunya berasal dari kader partai politik yang menjadi lawan PD Perjuangan. Kan logika warasnya, kalau memang Ganjar nggak bermaksud begitu, terus Najwa juga sudah memberikan klarifikasi, apa perlunya lagi digoreng secara tidak bertanggung jawab? Gak ada cara lain yang lebih elegan buat ngalahin Ganjar tak? Sampai cara yang ora bermutu begitu sampai dipakai? Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Duar, Rocky Gerung ternyata yakin Anies nggak kepilih jadi capres, ternyata kejegal internalnya sendiri, bukan karena intervensi politik Jokowi. Jadi justru karena keadaan diperlihatkan keadaan anti Anies, maka semua orang merasa bahwa ini akan curang. Jadi hentikan aja tuh. Anies mungkin juga nggak terpilih tuh dalam proses negosiasi di antara tiga partai karena nggak ketemu wapresnya. Tapi kalau dia nggak terpilih itu karena problem internal di koalisinya sendiri, bukan karena intervensi politik Jokowi. Kan itu intinya kan. Kelompok-kelompok yang anti pemerintah untuk setuju dan mendukung Anies sebagai bagian penting yang akan mereka perjuangkan di Pilpres. Karena selain tiga variabel itu Bang, kan isunya sangat politis. Kaitannya dengan penjagalan misalnya kan sangat politis. Satu misalnya, karena survei Anies selalu nomor 3, itu tuh upaya sistematis penjagalan. Survei pesanan. Survei gitu pesanan, survei abal-abal, survei buzzer. Yeah. Semuanya isu politis yang agak ada kaitannya dengan hukum, begal Demokrat, kemudian pernyataannya SBY, dan satu lagi soal Formula E. Di antara tiga yang berkaitan dengan hukum ini, yang paling krusial kan Formula E, paling awal. Tapi sampai sekarang lah ya mutual ya nggak jelas tuh Formula E. Nah soal penjagalan ini kan tidak lebih karena diamplifikasi oleh Denny Indrayana karena mengutip Romi yang mau ngambil Partai Demokrat itu. Itu yang saya kira fakta-fakta politik yang sampai saat ini sangat mudah untuk dibantah. Bagi saya case-nya sudah selesai nih. Saat ini yang justru bisa menjegal Anies itu adalah dirinya sendiri. Nah ini partai koalisinya sendiri. Loh jangan disepelekan Partai Demokrat ini. Saya agak sedikit heran kenapa hanya Anies dan para pendukungnya yang selalu mengamplifikasi bahwa Anies lah yang selalu berpotensi dijegal. Halo, kembali berjumpa dengan Helby Thohir di channel Jurnal 45. Pengamat politik Rocky Gerung melihat ada upaya dari Presiden Jokowi melemahkan Anies Baswedan. Sejak awal menurutnya Jokowi sudah menunjukkan gerakan anti Anies. Pernyataan tersebut ia sampaikan merespon kabar akan berkumpulnya ribuan kader Demokrat di Jakarta dengan ditemani Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengawal putusan MA soal PK Muldoko. Rocky menjabarkan intervensi pada Demokrat bermuara pada pelemahan Anies. Sikap Jokowi yang membiarkan Muldoko, notabene merupakan orang dekat Presiden, melakukan intervensi pada kedaulatan partai politik akan dinilai buruk oleh publik. Menurut Rocky, publik melihat adanya upaya Jokowi melemahkan Demokrat. Lantas, Rocky pun menduga jika Demokrat sudah terlihat lemah, maka lebih mudah untuk membatalkan Anies nyapres. Terlebih kecurigaan publik disebutnya akan meningkat. Dengan begitu, Jokowi dianggap akan melakukan kecurangan di akhir masa kekuasaannya. Mengantisipasi hal itu, Rocky meminta Jokowi berhenti menunjukkan intervensi politik. Apalagi dengan terang-terangan Presiden Indonesia ke-7 itu malah mengaku akan melakukan cawe-cawe dalam pemilu 2024. Bahkan, mantan dosen UI tersebut juga membeberkan Anies mungkin saja tak terpilih menjadi presiden, lantaran karena problem internal di koalisinya sendiri menyoal cawapres bukan karena intervensi politik Jokowi. Mestinya pengakuan Rocky ini membuat Anies makin sadar diri dan tak berharap lebih. Yang mana pada faktanya gagalnya Anies Capres mungkin terjadi bukan karena pihak luar yang ingin menjegal seperti yang dituduhkan para loyalisnya, tapi karena carut-marutnya urusan internal koalisi pengusungnya. Bahkan saya menduga keyakinan Rocky akan hal tersebut menjadi tanda. Tampaknya para pendukung Anies sudah mulai pesimis bahwa Anies mampu memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Segala upaya sudah mereka upayakan dari mengobrol Anies lewat safari politik, taktik play victim, narasi dizolimi hingga penjegalan yang dilakukan Presiden Jokowi. Tapi apakah hal itu mampu mengubah kenyataan tentang elektabilitas Anies yang jeblok? Kan tidak, Ferguson. Yang ada justru kian hari elektabilitas Anies tambah jeblok akibat ulah koalisi partai.
Kemudian, jika menilik pernyataan Rocky di mana Presiden Jokowi sangat bekerja keras menjatuhkan Anies, lewat terjegalnya Partai Demokrat versi kubu Muldoko juga merupakan narasi yang menyesatkan. Apa iya, Presiden Jokowi tidak ada kerjaan yang lebih prioritas ketimbang ngurusin Partai Demokrat yang mau gurem itu? Bukannya guremnya Demokrat memang karena ulah internalnya sendiri ya? Sangat lucu memang melihat tingkah para loyalis Anies yang panik bukan kepalang, melihat junjungannya mau gagal nyapres. Rocky yang ingin menunjukkan bahwa Anies lebih baik dari pemimpin sekarang lewat narasi penjegalan. Malah secara tidak sadar pernyataannya menunjukkan bahwa koalisi perubahan sendirilah yang menjegalnya sendiri.